Hari ini gue bakal menunjukkan kepada lu pembukaan terbaik untuk warna putih di bawah 1500 Schott Gambit yang dihidupkan oleh Paul Morphy yang brilian. Sekarang kita mencapai posisi ini dimulai dari langkah pion raja yang pertama. Pada awalnya, kami memainkan gerakan standar, tapi kemudian kami beralih ke permainan Schott. Setelah lawan menangkap pion tersebut, lu gak dapat merebutnya kembali. Sebaliknya, lu memainkan Schott Gambit dengan gajah ke C4. Idenya sederhana. Selesaikan pengembangan dengan cepat dan luncurkan serangan penuh. Dengan begitu banyak jebakan yang dibangun di pembukaan ini menjadi banget sulit bagi lawan untuk menyamakan kedudukan. Ngomong-ngomong, perhatikan di posisi ini gak ada benteng di A1. Cuma bercanda dong. Seseorang pernah memberitahu Paul Morphy bahwa itu adalah pengaturan awal yang benar. Tentu aja, Morphy adalah juara dunia gak resmi pada saat itu, dan hanya ada sedikit pemain yang bisa memberikan perlawanan apapun kepadanya. Jadi Doi bahkan memainkan permainan aneh di mana Doi melepaskan bentengnya sejak awal. Lagi pula, setelah gajah ke C4, lawan memiliki beberapa pilihan. Dalam permainan ini, lawannya Lowenthal memainkan gajah ke B4 dengan cek. Sebuah langkah yang banget menggiurkan. Kami bakal menganalisisnya sebentar lagi. Namun perlu diingat, seringkali lawan lu bakal memilih salah satu dari dua alternatif utama. Entah gajah ke C5 atau kuda ke F6 nih. Izinkan gue menunjukkan kepada lu cara menangani semua tanggapan ini jadi lu dapat menghancurkan Schott Gambit dengan percaya diri. Sekarang, jika lawan lu memilih untuk memainkan gajah ke C5, sebuah langkah yang banget wajar, mempertahankan pion di D4 dan berkata, lu gak bakal mendapatkannya kembali. Lu cukup berpura-pura menyerah pada gagasan itu dan malah bermain pion ke C3, bersiap untuk mengembangkan kesatria lu. Lawanmu biasanya berpikir, optik gue bakal tangkap di mari berharap pionmu bisa ditangkap kembali. Dan dalam kebanyakan kasus kita memang bakal menangkap pion ini, soalnya jika gak, lu bakal merasa kayak lu bakal maju dan menyerang gajah. Jadi solusi paling sederhana untuk warna hitam adalah dengan mengambil. Pada titik ini, lawan mengharapkan lu untuk segera merebut kembali, namun sebaliknya, lu menangkap pion lainnya. Ketika pion mereka pada ditangkap kembali, lu bakal mendapatkan tindak lanjut yang menghancurkan. Menteri ke D5 dengan cek ya. Pada langkah selanjutnya, lu mendapatkan kembali materi lu dan meluncurkan serangan sepenuhnya gratis tanpa pengorbanan nyata. Ini menghancurkan soalnya raja lawan lu terekspos secara berbahaya. Jadi banget mudah bagi lu untuk melanjutkan serangan. Begitulah cara lu menangani gajah ke C5. Sekarang mari kita lihat tanggapan umum lainnya. Kuda ke F6C. Ini adalah langkah alami lainnya, mengembangkan seorang kuda dan bersiap untuk melakukan kasih. Namun di mari lu bisa mendorong pionmu ke depan untuk menyerang kuda tersebut. Tiba-tiba, sang kuda gak memiliki kotak yang bagus untuk dijadikan tempat mundur dan si hitam gak mau membuang waktu dengan gak mengembangkannya. Jika kuda melompat ke G4, berpura-pura menyerang pion lu di E5, lu dapat mengabaikannya dan melakukan kasih. Pada titik ini, lawan udah dirugikan soalnya kesatriannya salah tempat, lu selalu dapat menyerangnya nanti. Dan jika ia mundur kembali ke H6, lu dapat menangkapnya dan menghancurkan struktur pion hitam sepenuhnya. Dan jika hitam mencoba menangkap di tengah, mereka pada segera mendapat masalah soalnya pin di sepanjang E-file, dengan kuda langsung diserang dan gak ada cara aman untuk menyelesaikan situasi tersebut. Lu cukup memainkan pion ke F4, dan soalnya kuda masih menempel pada raja, ia gak dapat melarikan diri. Pada langkah selanjutnya, lu bakal memenangkan bidak dan permainan tersebut. Ini menunjukkan betapa mudahnya lu menghukum gerakan yang alami namun ceroboh. Kembali ke permainan sebenarnya, hitam memainkan gajah ke B4 dengan cek yang terlihat banget alami. Dalam posisi ini, lu gak ingin membuang waktu untuk melindungi raja lu dengan gerakan bertahan. Sebaliknya, lu bermain pion ke C3, tetap setia pada gaya langkah pertama dan memprioritaskan pengembangan cepat. Setelah lawan menangkap, lu memiliki dua pilihan kuat. Salah satunya adalah merebut kembali dengan pion, yang memberi lu tempo untuk menyerang gajah. Namun apa yang dilakukan Paul Morphy bahkan lebih menarik. Doi hanya melakukan rokade, membiarkan lawannya menangkapnya. Dan memang benar, dalam permainan itu hitamlah yang mengambil pion. Jika gak, lu bisa merebut kembali dengan kuda dan segera melompat ke depan atau merebut kembali dengan pion dan mendapatkan tempo. Jadi hitam ditangkap dan sekarang meskipun putih secara teknis berada dua pion di bawah dan dalam permainan ini, bahkan satu benteng pun, lu memiliki keunggulan besar dalam pengembangan dan peluang menyerang yang banget besar. Misalnya, gajah dari B2 udah mengincar pion di G7, melakukan X-ray pada benteng di H8. Anehnya gak mudah bagi orang kulit hitam untuk bertahan melawan ancaman sederhana ini. Jika hitam mencoba memblokir dengan kuda, lu cukup mendorong pion lu ke depan, dan banget lagi kuda gak memiliki kotak aman. Hal ini menjadi rentan di mana-mana ya. Misalnya, jika kuda menyingkir, gerakan kayak menteri ke D5 ikut bermain menargetkan pion dan juga kuda, sementara gajah lu juga ikut menyerang. Pada tahap ini, orang kulit hitam berada dalam masalah serius. Kemanapun kuda itu pergi, ia bakal mendapat masalah. Dan jika bukan Nigito F6, lalu apalagi yang bisa dilakukan Black untuk mempertahankan pionnya? Memainkan pion ke F6 cukup jelek. Ini melemahkan posisi dan membuka diagonal panjang, yang berarti hitam gak bakal bisa melakukan kastil. Soalnya gajah hitam
mengontrol kotak. Pilihan lainnya adalah memindahkan raja, tetapi hal ini membuat raja terjebak di tengah papan tanpa kemungkinan melakukan rokade. Dalam permainan sebenarnya, hitam akhirnya memutuskan untuk mundur dari gajah kembali ke F8. Tentu aja, selalu sedikit menyedihkan ketika lawan memainkan gerakan pasif kayak itu. Lu hampir ingin mendorong mereka pada untuk bermain kuda kembali ke B8 berikutnya dan memulai permainan baru. Tapi bagaimanapun juga, dalam game ini, gajah hingga F8 dimainkan, dan kayak yang bisa kita lihat itu sebenarnya masuk akal. Kemudian Paul Morphy memainkan pion ke E5, pada dasarnya mengatakan, lu gak bakal mengembangkan kesatria lu dengan mudah. Memang benar, orang kulit hitam langsung menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan pembangunan. Hitam mencoba menggadaikan ke D6, berharap bisa menukarkan pion tengah. Morphy dengan tenang merespons dengan benteng ke E1, membidik langsung ke arah raja dan meningkatkan tekanan. Setelah hitam ditangkap di E5, Morphy ditangkap kembali. Sekarang tibalah saat yang banget menarik. Dalam permainan, hitam memutuskan untuk menangkap pada D1 dengan menteri, soalnya biasanya perdagangan menteri dianggap sebagai cara terbaik untuk menetralisir serangan. Tanpa menteri, peluang menyerang lawan bakal berkurang ya. Namun sebuah pertanyaan menarik muncul di mari, gimana jika hitam malah memainkan kuda mengambil E5 terlebih dahulu? Apa yang bakal dilakukan orang kulit putih dalam kasus itu? Ya, semoga aja Paul Morphy menemukan kelanjutan yang menghancurkan dan segera memenangkan permainan. Gue bakal memberi lu beberapa detik untuk mencoba dan melihat sendiri langkah kemenangannya. Langkah terbaik adalah gak hanya merebut kembali kuda, tetapi memainkan gajah membutuhkan F7. Jurus ini brilian soalnya kesatrianya terjepit, jadi hitam gak bisa menangkap gajah bersama kesatrianya. Raja terpaksa bergerak dan setelah itu terjadi, menteri di D8 menjadi gak terlindungi, membiarkan putih menangkapnya. Dari sono, tim putih menang, kuda unggul secara material, dan sang kuda masih diserang. Jika sudah bergerak, maka menteri ke E8 memberikan skakmatlah. Begitulah cara putih bisa menghancurkan hitam hanya dalam beberapa gerakan. Namun dalam permainan sebenarnya, hitam memilih untuk menangkap menteri. Pada pandangan pertama, ini tampak kayak langkah kemenangan bagi orang kulit hitam, soalnya jika orang kulit putih berhasil merebut kembali, orang kulit hitam tetap berada di depan dengan benteng. Ingat, Paul Morphy udah memberikan keunggulan pada lawannya sebelum pertandingan dimulai. Jadi benteng ke D1 bukanlah pilihan di mari. Sebaliknya, Morphy menemukan gerakan peralihan yang kuat. Bishop mengambil F7 dengan cek D. Sekarang pertanyaannya adalah gimana tanggapan orang kulit hitam? Memindahkan raja ke file D adalah sebuah bencana, soalnya putih kemudian bakal merebut kembali menteri dengan cek. Meskipun komputer menunjukkan bahwa ini adalah langkah pertahanan terkuat, dari sudut pandang manusia, hal ini terasa gak benar. Misalnya, jika orang kulit hitam mencoba memblokir dengan gajah, orang kulit putih dapat menukarkan kuda dengan cek kepada raja, dan kemudian melakukan ancaman jangka panjang dari gajah dengan mengambil G7, menyerang benteng dan mendapatkan kembali materi. Kemungkinan besar itulah yang diperhitungkan oleh Blood, dan kenapa Doi menghindari garis ini. Sebaliknya, dalam permainan sebenarnya, lawannya bermain sebagai raja hingga E7, mungkin sih masih mengharapkan putih untuk merebut kembali ratunya. Namun, Paul Morphy malah menemukan ide cemerlang dan kreatif. Alih-alih merebut kembali, ia memainkan kuda ke D6, sebuah gerakan tiba-tiba yang gak langsung memenangkan materi, tapi memberikan pemeriksaan ganda yang kuat. Dan setiap kali ada pemeriksaan ulang, satu-satunya langkah yang mungkin sih dilakukan adalah raja melarikan diri. Jika raja mencoba untuk menyingkir, putih bakal merebut kembali menteri dengan cek, dan benteng juga bakal digantung yang udah kalah. Namun pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang terjadi jika orang kulit hitam menangkap gajah tersebut? Itulah yang terjadi di dalam game. Blood mengambil gajah, tapi kemudian datanglah gerakan menakjubkan yang dilakukan kuda pada H8 yang bukan hanya penangkapan, tapi sebenarnya skakmat. Ada pepatah terkenal yang mengatakan bahwa seorang kuda di tepian itu redup, tetapi dalam kasus ini kesatria di tepian menjadi kenyataan cemerlang yang mengakhiri permainan untuk orang kulit hitam. Dan begitulah taktik brilian Paul Morphy dalam langkah stop menghancurkan lawan. Cepat, tajam, dan tak terhentikan nih. Terima kasih udah menonton.